bungkus permen, 2 bungkus permen, dan yang kedua, pembelajaran matematika di PAUD. Matematika merupakan alat untuk membantu anak memahami dan menganalisa dunia. Cara matematika adalah dengan deskripsi dan representasi kuantitas, bentuk, ruang, dan pola yang membentuk pengorganisasian pengetahuan dan ide dengan cara sistematis. Sistem matematika tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan. Matematika di PAUD memuat dua bidang inti. Yang pertama, bilangan, Dasarnya udah hidup ya. Udah, ini udah mau dia internetnya udah nih. Tapi ini nggak mau connect ke atas. Kenapa ya? Kita nggak bisa connect. Tanda dalam matematika di PAUD Bukan connect. yang sesuai dengan anak. Bisa pakai wifi Muhammadiyah. Fleksibel dalam ini ya. anak dan sesuai dengan cara berpikir dan belajar Muhammadiyah. anak. Menurut Passwordnya Facebook Muhammadiyah aja. Besar kan, Mbak? Kecil passwordnya SD Muhammadiyah. Caranya adalah untuk membandingkan ukuran dan menghitung objek. Kemampuan matematika yang digunakan Jepang adalah kemampuan berpikir dan penelitian. Berikut ini rekomendasi dari NCTM yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika bagi anak usia 3 sampai 6 tahun, guru dan kalangan profesional. Yang pertama, meningkatkan ketertarikan alami anak, disposisi matematika dan menggunakannya agar lebih bermakna. Yang kedua, membangun pengalaman dan pengetahuan anak yang bersumber pada keluarga, bahasa, budaya, komunitas, dan pengetahuan informal. Yang ketiga, berdasarkan kurikulum dan praktek mengajar pada pengembangan anak, bahasa, fisik, dan sosial emosional. Yang keempat, menggunakan kurikulum dalam praktek mengajar yang dapat membuatkan proses masalah dan penalaran sebagai ide matematika mengenai komunikasi dan koneksi. Yang kelima, mengukur kesesuaian kurikulum dengan ide matematika karena memberikan anak kedalaman dan interaksi yang mendukung ide matematika. Gitu ya. Yang ketujuh, memadukan matematika dengan aktivitas anak. Silakan memberikan banyak waktu, bahan, dan dorongan yang berjangkau bagi anak untuk terlibat dalam permainan dengan anak, mengeksplorasi dan memanipulasi matematika yang menarik. Sekilas, secara aktif menggunakan konsep, metode, dan bahasa matematika melalui pengalaman anak dan strategi yang tepat. Mendukung belajar yang terakhir, mendukung belajar anak dengan perencanaan dan secara kontinu, menilai seluruh pengetahuan baik. Terakhir, pengembangan matematika di PAUD. Topik besar kemampuan matematika pada anak usia PAUD adalah mengembangkan kemampuan kognitif berupa penalaran kuantitatif. Selanjutnya didukung dengan pengalaman di rumah dan lingkungan PAUD. Pengetahuan matematika anak dibangun dari pengalaman numerik dan pengetahuan budaya tersebut. Kelima konsen matematika dan ide matematika di PAUD dalam praktiknya akan saling berhubungan. Bilangan dapat digunakan untuk mengukur objek geometrik seperti banding sisi dan sudut. Objek geometrik merupakan model untuk bilangan dan operasinya, misalkan garis bilangan untuk perkalian. Bilangan dan operasinya merupakan bagian penting pengukuran. Geometrik memberikan konteks dalam pembelajaran pengukuran, misalkan pengukuran lembar kamus. Dalam pengukuran geometrik, proses pengukuran biasanya terdapat keterkaitan antara bilangan dan operasi. Berikut
Berikut langkah-langkah. Salah satu teknik dalam dapat digunakan pada anak prasekolah adalah mathematical mediated language atau matematika melalui bahasa yang biasa disingkat dengan MMB, yang merupakan teknik mengajar yang didesain untuk meningkatkan belajar anak. Guru yang menggunakan MMB terlibat secara informal sebab terjadi dialog dengan anak tentang konsep matematika yang diterapkan dalam aktivitas yang melibatkan mereka. Berikut langkah-langkah MMB diantaranya adalah: 1. Membangun ketertarikan anak dihubungkan dengan matematika, pengalaman, dan pengetahuan. Misalkan uang, badan, dan umur. Yang kedua, memberikan alat dan bahan yang membutuhkan rasa ingin tahu anak, seperti balok, puzzle, alat pengukuran, musik, grafik, dan bagan, objek alat untuk tulisan dan lukisan. Yang ketiga, menggunakan deskripsi kata untuk membandingkan itu dan menyatakan objek. Misalkan, Novi membaca gambar. Dan yang terakhir, membantu anak menemukan masalah sehari-hari dengan Kenapaan? Cuma layar depan aja. berapa banyak permen yang dibutuhkan untuk anak-anak di rumah. Sekian dari saya. Presentasi saya hari ini, selebihnya juga datangnya dari Allah yang suratnya kita sendiri dan yang mau saya silakan bertanya. Yang tanya dicatat ya. Catat nanti kirim ke Bunda. Siapa yang nanya? Saya mau Bunda nilai juga itu. Enggak, ini moderator. Kan ada moderator, makanya Bunda suruh moderator. Kalau nggak ada moderator ya dirimu sendiri kan. Nggak tahu lah, laptopnya nggak mau ke situ dia. Mau, udah nanti saya kirim dulu. Padahal banyak yang mau saya nampakkan. Cari aja mejanya, nggak apa-apa. Meja satu. Biar bisa taruh buku di atas meja. Nah, siapa yang mau nanya? Kalau yang online mungkin ada yang mau bertanya. Yang online, siapa yang mau nanya? Silakan. Yang online. Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Ada, lanjut. Yang di kelas, siapa mau nanya? Ayo, tanya. Ya, sebutkan nama. Saya bagaimana cara mengatasi anak jauh yang baru belajar matematika, bagaimana caranya supaya konsentrasi. Matematika. Siapa namanya? Ibu catat juga. Mau jawab langsung apa buka 3 sesi pertanyaan? Berapa sesi moderator pertanyaannya? 1? Oh, 1-1 ya? Oke. Matematika dalam PAUD itu berbeda dengan sistem belajar matematika di SD, SMP. Ketika di matematika PAUD kita tidak harus berpatokan dengan angka atau rumus-rumus penyebaran. Matematika PAUD kita bisa belajar tentang angka, misalkan seperti yang tadi saya bahas ini, bahasa matematika anak itu kita kasihkan contoh untuk seperti beberapa bungkus permen,
permen, permen, kalau misalkan kita guru mau bagi-bagi permen, berarti kalau permennya ada berapa? Misalkan ada 5 orang. Anak PAUD itu kita bisa memancing konsentrasinya dengan media. Seperti yang sebelumnya bilang, kita guru PAUD itu harus kreatif. Jika dia mengajar, dia harus ada bukti otentik atau media pembelajaran. Karena anak PAUD ketika kita ajar dengan secara demonstrasi seperti ini, misalkan kayak itu tidak akan bakalan konten, bakalan bosan. Tapi kalau misalkan kita membawa sebuah media, misalnya puzzle atau balon, jadi kita mengundang pasti anak-anak akan lebih ada mainan. Jadi dikiranya kita ini mau belajar tapi kadang-kadang itu kita mau bermain. Tapi kalau kita anak PAUD itu lebih dengan bermain sambil belajar sambil bermain. Yang lain? Moderator tanya, yang lain gimana? Ada yang ngasih tanggapan? Gitu. Kejam kali moderatornya. Aduh bahaya. Takut nanti teman-temannya. Jangan kejam-kejam lah, Non. Aduh Nona ini kejamnya. Yang kejam-kejam Non, takut nanti temannya Non. Ayo yang lain siapa? Dia nilai nih, Bunda nilai setiap apa yang dibicarakan dari teman-teman dinilai. Bunda memiliki ini. Moderator nggak boleh bertanya, dia cuma itu nanti. Mbak Dewi. Mbak Dewi ya. Kenapa? Kenapa kita harus mengajarkan ya? Kita dalam pembelajaran anak PAUD itu sebenarnya semua pembelajaran itu sudah. Tapi yang perlu kita ini pembelajaran anak PAUD itu semuanya kita lihat lagi dari Johnny Dennis. Dalam Dennis itu dia mencakup, dia menunjukkan salah satu jenis teori dalam belajar matematika dari matematika teori yang disebutkan Dennis bertumpu pada gagasan untuk menampilkan matematika dalam bentuk yang nyata dan menyenangkan. Matematika itu apa namanya? Matematika itu tidak harus dengan materi kalau kita tahu. Karena kita bisa lihat kita tidak harus dengan materi karena dalam teori ini dalam aplikasinya mendesain pembelajaran dalam prinsip dan dalam konsep matematika yang bersifat abstrak yang dibangun oleh struktur atau pola pembelajaran menggunakan teori Dennis, maka akan dijadikan
Apa, pede aja. Ya bunda nggak bakalan nelan kok. Masa bunda sedot, oh gitu enggak. Pede aja pokoknya. Anak paut itu kan biasanya sering mereka tuh keluar dari mengetahui dan misalkan atau apa itu dia pasti lebih senang menghitung satu dua tiga gitu kan atau mereka main satu dua tiga kenapa kita harus mengajarkan matematika biar mereka tahu dalam bentuk matematika mereka dalam paut itu seperti apa yang pembelajaran matematika ketika mereka bermain itu seperti apa gitu. Gak usah malu. Pokoknya pede apa yang kita katakan, pede, pede pokoknya ya. Oh, pede. Kalau salah kan ada bunda nanti yang meluruskan. Masa bunda kasih anak bunda sesat kan nggak mungkin. Ayo, nggak usah malu pokoknya. Tanya moderator. Gimana Mbak Dewi sudah memuaskan? Tanya moderator segitu. Saya belum puas nanti Mbak Dewi bilang. Nah, tambahan. Siapa yang moderator tanya? Ada teman-teman yang mau nambah gitu tanya. Moderator nanya, ayo moderator harus aktif. Menambahkan gitu. Yuk, yang di online gimana? Ada yang mau nambah, mau nanggapi? Pertanyaannya, kenapa harus mengenalkan matematika kepada anak, ya kan? Ya, kenapa tuh? Ada yang mau nambah? Di online. Kalau nggak ada, berarti nanti bunda yang minta. Yang di sini ada yang mau nambahin? Tanggapan untuk Mbak Dewi, belum puas Mbak Dewi. Belum puas ya Mbak Dewi ya? Ya. Yuk. Kasih kepuasan untuk Mbak Dewi. Yuk, sebelum kita lanjut. Ada menanya lagi? Baru 2 pertanyaan. Hah? Nah, yang lain yang mau nanya dulu, baru 2 pertanyaan. Siapa mau nanya lagi? Ayo, jangan malu bertanya. Kan kemarin udah Bunda bilang. Bangkitlah mimpi sendiri. Jangan sibuk kita membangkitkan mimpi orang lain. Yuk. Udah. Oke. Oke, baik. Kasih tanggapan dulu, moderator. Dari hasil paparan Mbak Rizky. Simpulan betul. Belum pernah jadi moderator ya? Padahal udah semester 4. Aduh. Udah nggak apa-apa, kita belajar ya. Nggak usah malu. Ya pula bunda nggak marah. Bunda. Ya pede. Yuk. Yuk, jangan malu. Hah? Ya, simpulannya. Contohnya dari hasil paparan makalah yang disampaikan oleh Mbak Reski, bahwasanya Pak, untuk moderator jangan malu ya. Besok kuliah jangan bunda suruh jadi moderator nggak kuliah lagi. Itu kan kita belajar kan sebelum nanti kita terjun ke lapangan. Soalnya teman-teman semua ini akan terjun ke lapangan. Karena kan nanti bekerja di tempat yayasan. Jadi harus pede, PD-nya harus besar. Ya. Lebih besar daripada gigi kita, oke?
Bunda mau ngirim dulu. Apa simpulannya, moderator? Oke, nggak apa nanti Bunda simpulkan. Di moderator ini banyak kali ya Bunda suruh. Kenapa Bunda suruh? Biar pede, biar bisa nanti. Siapa tahu mau jadi MC nantinya. Hah? Kesimpulannya. Matematika dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak dan sebagai persiapan pencatatan pada jenjang pendidikan. Oke, baik. Nah, tepuk tangan untuk Bareski, kasih aplaus. Sama moderatornya juga. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum Bunda menjelaskan atau memberi penguatan, Bunda di sini mau koreksi sebentar tentang makalah yang sudah dibuat oleh teman-teman hari ini. Makalahnya sudah benar, cuman kurang tepat cara penulisannya dan penyusunannya. Ya, makalahnya udah benar, cuman kurang tepat. Nah, ini Bunda akan kirim makalah untuk teman-teman biar bisa melihat contohnya gimana, contoh yang benar dan bagaimana sih cara menulis makalah yang benar itu. Oke, ntar Bunda kirim sama PPT-nya juga karena Bunda punya kendala di PowerPoint-nya nggak mau tampil karena laptopnya kementelan, nggak mau sembarangan tampil, jadi ya sudah. Oke. Nah, sedikit komentar dari makalahnya. Kalau makalah itu nggak usah lagi pakai abstrak karena ini bukan metode penelitian. Kita bukan nulis jurnal, ini bentuk jurnal namanya. Kalau misalnya ada abstrak bahasa Inggris, ada abstrak bahasa Indonesia, itu namanya jurnal, bukan makalah. Kalau makalah, nanti teman-teman bisa lihat. Coba. Kalau makalah itu langsung di kata pengantarnya. Betul, kata pengantar. Kemudian habis kata pengantar ada cover. Yang dimaksud cover, daftar isi. Covernya yang pertama, Bunda salah bilang. Nah, daftar isinya itu bercetak tebal. Ditebalkan. Tahu kan, dihitamkan. Nah, ini apa ini? Konteks, nggak usah lagi. Nah, yang ditulis di daftar isi itu, pertama langsung judul besarnya. Nah, berarti judul besarnya di sana di latar belakangnya apa? Satu, pengenalan kemampuan matematika anak usia dini. Terus sub-subnya apa? Poin-poinnya. Poin-poinnya ada 1, ada 2, nanti kan sub-subnya. Kayak tadi tuh ada ini, apa namanya nih? Nah, ini kan 1, pembahasannya nggak usah ditulis. Nggak usah dibuat B. Pembahasan bercetak tebal di halaman selanjutnya. Itu habis latar belakang. Kemudian untuk penulisan footnote-nya sudah benar. Penulisan footnote-nya sudah. Nah, kalau misalnya ada kutipan seperti ini, selanjutnya jauhi kata selanjutnya di awal paragraf. Jauhi kata arti selanjutnya. Nanti bisa ditengok, nanti Bunda coret ya. Bunda kirim dulu ini biar yang lain bisa baca juga. Ini Bunda kirim contoh makalah S2, tapi sama dia penulisan makalahnya. Ya, ini punya mahasiswa Bunda juga.
Oh, dia langsung ini. Nanti Bunda cari dulu yang lain lah. Ini dia langsung. Atau makalah Bunda zaman dahulu. Waktu Bunda masih kuliah. Nanti Bunda kirim ya. Lihat. Nah, kemudian ini udah benar Vygotsky, udah. Nah, ini setiap kita nulis, dia harus masuk ke dalam. Ini kan titik di sini. Nah, kalau misalnya udah titik di sini, mau nyambung lah. Ini zona, naik ke atas. Nggak usah di bawah. Gitu. Oke? Sebenarnya yang lain udah betul. Apa lagi? Daftar isinya dibuat, daftar pustaka. Daftar pustakanya di belakang sini, daftar pustaka. Diambil dari mana? Dari footnote ini. Nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai halaman. Kalau di daftar pustaka. Paham? Paham atau hampa? Hampa. Nah, ini nggak ada. Karena kalau makalah itu nggak usah pakai apa tadi Bunda bilang? Abstrak. Pendahuluannya nggak usah pakai pendahuluan nggak usah. Dibesar aja pendahuluan. 1, latar belakang. Bab 1, ini misalnya bab 1. Ini bab 1. Nah, bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang atau latar belakang besar. Nah, habis itu di bawah B, rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya apa? Nanti pas skripsi tidak enak. Nah, ini pembahasan. Pembahasannya nggak usah dikasih B. Bab 2. Ini udah masuk bab 2. Bab 2 pembahasan. 1 ini, udah betul. Nanti kan ada satunya, ada poinnya juga kan? Jadi ini nggak banyak habis kertas nanti. Nah, halamannya ngapain lari di sini? Udah mahal ngeprintnya. Nih, halamannya ngapain? Ini pembelajaran nggak usah malu. Bunda juga dulu kayak gini. Makanya Bunda ajarin teman-teman dari awal buat makalah yang benar. Nggak mau nanti anak Bunda sampai semester atas. Ih, dulu dari nggak tahu buat makalah loh gitu. Nggak bisa nulis. Bunda nggak mau kayak gitu, oke? Nah, walaupun salah kita coba lagi. Nanti diperbaiki. Pas kita menjadi buku. Ini udah bisa diperbaiki. Nggak usah dikumpul lagi. Pas akhir aja dikasih sama Bunda. Bunda koreksi lagi. Oke, disatuin nanti makalahnya semua. Teman-teman disatuin. Dijadikan satu sel, kasih ke Bunda. Ini Bunda gitu. Oke? Jadi yang udah Bunda komentar pasti ini perbaikan sendiri nantinya. Jadi Bunda bilang kalau makalah 20% ya. Ya, Bunda bilang. Oke, baik. Nah, yang lain. Nah, ini itu footnote-nya. Setiap footnote buatlah latar belakangnya. Ini kan cuma 1. Buatlah 2 paragraf kek. Biar nggak ini aja tahu juga penting-penting apa. Nggak ada titik pun. Nah, nggak ada titik. Sebenarnya ini di sini duduknya. Ini pakai kertas apa, anak? F4. A4. Oh, ini kayak F4 ya. Nah, latar kiri kanannya. Udah tahu kan? Ini udah benar latar kiri kanannya. Ini 4, 3, 4, 3. Udah pas. Betul. Latarnya udah benar. Ya. Oke, baik. Nah. Enggak apa-apa, jangan malu. Kamu tampil kan? Ya, nanti mau tampil nanti saya jadi moderatornya. Jadi tampil kapan? Kan hari ini satu aja kan? Iya. Enggak ada minggu depan. Oh, ini lebih. Udah nanti Bunda kirim lah, nggak apa-apa ini untuk sementara, nggak apa-apa minggu depan aja Bunda koreksi lagi nih. Nggak apa lah. Nggak apa, penting belajar dulu ya, minggu depan Bunda koreksi. Nanti perbaiki kayak yang Bunda kasih nanti, Bunda kirim nanti makalahnya. Kemarin Bunda lupa, nggak ada yang bilang pun. Bunda boleh lihat contoh makalahnya nggak ada yang ngomong kayak gitu pun. Awalnya ada yang dibuat tulisan-tulisan, tapi oh gitu.
Oh ya, tapi keren, udah berani, udah keren, tapi udah berani tampil. Oke, baik, kita masuk ke pembahasannya. Nah, PPT Bunda karena nggak bisa ini, Bunda metode ceramah aja ya, ya metode ceramah. Yaitu dengan menjelaskan tanpa PPT, nggak apa-apa ya, nanti Bunda share ya, kayak gini lah, lihat tuh. Oh, nggak bisa dia. Nggak nampak apa-apa, Bunda udah buka nih padahal. Tapi nggak nampak. Tadi Pak Eri bisa ya? Ya kenapa ya saya nggak bisa ya? Oke, baik. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman. Kenapa harus mengenalkan matematika untuk anak? Nah, di sekolah banyak yang pembelajaran kalistung. Baca, tulis, hitung. Itu terjadi di pada usia, sebenarnya matematika itu boleh diajarkan kepada anak itu di usia 5 tahun. Kalau 4 tahun itu kita hanya boleh mengajarkan untuk anak-anak matematika versi dengan menyanyi. Nah, anak-anak kan belum mengenal angka ataupun huruf, ya kan? Nah, jika kita mengenalkan matematika untuk anak, pakai trik nyanyi-nyanyian. Misalnya, satu, satu, aku sayang ibu. Nah, menggunakan nyanyian lagu seperti itu. Ataupun menggunakan jari-jari. 5 jari tanganku, 5 jari kiriku, ku punya jari 10, ku buat jadi apa? Jadi menara, jadi foto. Kan pakai trik. Itu kan udah menghitung ya. Nah, apalagi itu untuk playgroup juga. Tahu playgroup kan? Nah, dan juga kalau untuk anak 4 tahun, sebenarnya di sekolah itu kalau saya lihat di sini sudah mengajarkan matematika menulis langsung. Menulis coba deh. Saya mau ada spidol nggak? Sudah. Coba saya panggil satu-satu. Nanti tulis huruf A sama angka 1 gimana nulisnya? Ya, dari Mbak. Nah, coba ditulis. O-nya ganas ya. O-nya ganas ya. Oh, ganas sekali O-nya. Satu. Oh, oke. Nah, sekarang Mbak Dewi, lanjut. A sama angka 1. Di mana kita menulis huruf A untuk anak usia dini dan angka yang benar untuk anak. Nah, lanjut untuk Mbak. Kita praktek langsung ya. Biar bisa, kita praktek langsung. Nah, yang Zoom bisa lihat mungkin. Nih, yang Zoom. Nih. Ayo, jangan malu. Oke, lanjut. Untuk Sri Kandi, ayo. Terserah bagaimana yang tepat untuk anak. Nanti Bunda ini Bunda mau lihat dulu, mau koreksi. Oke. Mbak Reski. Ya. Didudukin semua aja sama Mbak Reski ya. Didudukin semuanya. Oke. Dan terakhir udah? Oke, baik. Baik, Soli apa Solihani? Baik, Soliha. Nah, jika huruf A kita perkenalkan kepada anak itu belum tepat untuk anak hidup dan usia 4 tahun. Belum tepat, kenapa? Nah, kita nggak boleh, seorang guru itu nggak boleh mengatakan salah, tapi belum tepat. Apapun yang dilakukan oleh anak, kakak, Ananda, belum tepat, kakak melakukan hal itu, ini, Bunda ajarin. Kan? Nah, ini belum tepat.
Kita mengajarkan huruf kecil dulu. Jangan huruf kapital, jangan huruf besar, tapi huruf kecil. Misalkan A, ada yang sekolah mengajarkan A berperut. Ada yang A bulat langsung. Nah, seperti ini. Nah, kebanyakan saya temukan di sekolah yang mengajarkan A buku. A di buku. Nah, dan juga ada yang sebagian mengajarkan A ini. Terserah mau yang mana. Tapi dimudahkan A yang ini, A perut. Nah, kita cuma bilang garis lurus, garis datar, garis lurus, garis lengkung. Jadi D A. Nah, baru nantinya mengajarkan huruf kapital untuk anak. Terus dia huruf kecil dulu, belum boleh kapital. Ini nanti dia nggak tahu cara nulis huruf A kecil. Kan kalau anak oh gitu. Kalau untuk mengajari anak biar nggak usah buat banyak coretan ya, kita bisa dengan cara metode menyambungkan titik. Nah, titik itu kan garis ya, titik. Saya titik-titik, hujan, nanti anak-anak menggaris, bukan. Itu lebih mudah juga. Tapi kalau menurut saya, kalau kita langsung memperkenalkan huruf kapital, coba tanya sama anak, ini huruf apa? Dia nggak tahu. Tapi kalau dia udah tahu ini huruf A, dia juga bakal tahu huruf A besar. Kalau anak bilang A besar, bukan huruf kapital. Kalau anak-anak TK bilang A besar gitu. Kalau untuk mengumpulkan garis kita bisa buat ini, buat gelombang. Nah, ada pengamannya di atas. Biasanya di sekolah-sekolah banyak LK. Tapi kalau menurut saya menggunakan LK itu nggak official. Kalau menurut saya. Tapi kalau LK harian nggak apa-apa. LK harian itu LK yang dikasih pada hari perjumpaan dengan anak. Tapi bukan LK yang disiap berlembar-lembar, terus kemudian dikasih untuk anak. Tapi menurut saya nggak official. Tapi banyak sekolah yang masih menggunakan LK. Banyak sekali. Menurut saya kan, itu kan menurut saya sendiri. Gitu. Nah, tapi banyak sekolah yang menggunakan LK. Nah, kita sebagai guru ya kita tunduk kepada sekolah itu. Walaupun kita bilang kalau pakai LK kayaknya nggak official deh. Karena kan di rumah anak belajar sama siapa? Dengan mamanya. Pasti yang ngerjain bukan anak, tapi mamanya. Dalam teknik bermain matematika juga begitu. Nah, trik belajar matematika, kita harus langsung memperkenalkan angka. Kita bisa menggunakan dengan daun. Buat daun. Kan dia belum tahu ya angka ya. Kita nggak harus memperkenalkan angka dulu, nggak langsung. Tapi dengan nyanyian boleh. Nyanyian. Satu, aku sayang ibu. 1 tambah 1 sama dengan 8. Menggunakan gerakan tubuh. Bebek kata dia. Bebek. Boleh nggak apa-apa. Boleh. Nah, makanya guru TK itu dianjurkan harus kreatif dan inovatif. Nah, harus keren. Kalau kata-kata teman saya gurame. Guru asyik dan menyenangkan. Pulang dirindukan, datang. Ya. Oke. Nah, kita buat daun dulu. Daun, misalnya perkenalkan daun. Daun, nanti buat daun yang cantik lah. Nah, berapa daunnya ini? Sorry. Nah, mereka tahu 1 kan? 1 mereka tahu. Tapi kalau langsung kita tulis ini berapa? Garis katanya. Pernah anak-anak yang dapat garis? Garis. Pensil. Apa? Pensil. Ada anak-anak yang belum mengerti. Karena apa? Dalam satu sekolah itu enggak semua anak kognitifnya di atas rata-rata IQ-nya sendiri. Tapi kognitifnya ada yang di bawah rata-rata. IQ-nya, pemahamannya. Ada anak-anak yang memang di
leskan di rumah, diskulkan di rumah, les school di rumahnya. Ada anak-anak yang enggak. Gitu. Jadi kita harus sesuaikan kepada anak-anak yang tidak. Memang banyak kasus-kasusnya di sekolah mengajarkan huruf kita dulu. Nah, sekolah mana yang pernah mengajarkan huruf konsonan? Konsonan. Tahu nggak konsonan? Yang ada nyanyi-nyanyian itu loh. A, E, U, O. Ah, ya itu ada konsonan. Ya kan itu kayak nyanyian ya. Nah, begitu dia trik memperkenalkan matematika untuk anak. Kenapa? Biar anak-anak tahu. Nah, dia biar tahu cara menghitung. Dengan cara-cara trik kita memperkenalkan dulu gambar, bentuk daun, bentuk buah. Nah, buah-buah seperti itu di paper. Ini buah apa? Ada berapa jumlah buahnya? 1. Nah, nanti pas dia udah paham semuanya, baru kita memperkenalkan angka 1. Nah, gimana cara tulis angka 1? Kita yang bilang garis lurus. Kalau ada anak-anak yang tulis ya dari bawah ke atas, benar nggak? Salah. Kita bilang sama anak-anak nggak boleh salah. Belum tepat. Nah, jauhi kata-kata salah. Karena itu bisa membunuh karakter anak dan karakter kita juga. Dia malu, takut nantinya. Aku salah terus kata bu guru gitu. Tapi kalau dibilang belum tepat, itu mereka, oh ya, aku belum tepat, bisa memahami lagi. Oke? Nah, kalau angka 2 gimana kita tulis dalam matematika untuk anak? Datar. Ya. Garis lengkung, garis datar. Gitu caranya. Itu sama juga kita membuat daunnya ada 2 ataupun ada bola kaki 2 atau telur. Nah, di rumah ini ada bawang 2 nih. Mbak Dewi bisa coba dan bisa. Nah, ini ada bawang, ada berapa bawangnya, Nak? Ada 3. Coba tulis angka 3. Pasti dia belum tahu. Tapi dia udah tahu menyebutkan itu 3. Karena dari mana dia tahu? Dari nalarnya, dari kognitifnya. Tapi dia belum memahami bagaimana itu angka 3. Kalau saya mengajari adik-adik saya dulu, angka 3 itu seperti elang loh, terbang. Oh, seperti elang ya? Iya, karena pas saya jadi gambar ini seperti ini, kan elang. Terbang dia. Kalau di langit tinggi kali kan nggak nampak wajahnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian pas kita main balok. Pas kita main balok, itu kan juga dengan matematika ya. Nah, menggunakan matematika juga udah dijelaskan tadi sama Mbak Reski. Bermain balok adalah salah satu metode permainan untuk anak untuk pengenalan matematika untuk anak. Ya benar. Karena di situ apa? Anak juga bisa keseniannya dapat, habis itu kognitifnya juga main. Dengan meronce. Pernah ngajarin anak-anak di rumah meronce? Tahu meronce? Memasukkan manik-manik ke dalam benang. Nah, itu meronce. Tapi karena anak-anak sekarang kan nggak bisa megang benang, kita menggunakan tali nilon yang keras itu untuk meronce. Ataupun menggunakan apa tuh yang puzzle yang bulat-bulat yang besar. Pertama kita ajarin dulu yang bulat-bulat yang besar itu apa tuh namanya? Kayak balok, tapi dia bolongannya besar. Itu bisa menggunakan tali sepatu. Itu bisa kita gunakan tali sepatu. Nanti pas kelamaan lama-lama, anak-anak bisa menggunakan tali benang yang keras tadi tuh. Itu dipakai untuk mata kail kan? Yang keras dipakai apa itu untuk iniin ikan. Habis itu baru menggunakan manik-manik ataupun menggunakan kancing baju. Coba ngajak anak-anak kancing baju. Coba hitung yuk, kita membilang yuk. Kita bilang sama anak membilang. Membilang. Berarti cara trik mengajarkan matematika untuk anak dalam membilang dari kanan atau dari kiri dulu. Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri?
Hah? Dari apa? Kiri ke kanan. Iya benar. Kiri ke kanan. Karena kenapa? Kita menulis dari kiri ke kanan gitu. Dari kiri ke kanan kan nggak mungkin dari kanan ke kiri. Itu menulis bahasa Arab. Karena anak-anak belum mengerti cara menulis bahasa Arab, trik mengajari matematika untuk anak berarti tahap pengenalan awal juga kita lakukan seperti itu. Nah, seperti membilang kancing baju. Ayo kita membilang dulu, ada berapa nih? Ada 1. Nah, kita pindahin. 1. Atau nanti triknya bisa menggunakan simbol. Kita print. Habis itu kita, press ya, di press. Dilaminating, simbolnya nanti ada simbol 1 bulat-bulat hitam. Nanti dironcekan, dikasih ke mereka di nampan. Ini ada berapa simbolnya? Mereka banyak simbol. Oh 1 simbolnya, berarti kancing bajunya 1 ditaruh di sini. Atau menggunakan stick. Nah, atau juga menggunakan trik penyusunan pola menggunakan stick es krim. Nah, tahu misalnya polanya seperti ini. Banyak sekali permainan untuk anak. Banyak sekali. Nanti kita main sekali. Ya, kita buat di sekolah, nanti sekali kita pulang. Misalkan nih, polanya kayak ini. Ini warna biru isinya. Ini warna merah. Ini warna hijau. Selain dia tahu warna-warna, dia juga tahu cara menyusun pola. Itu dilihat dari laminating tadi. Itu dia. Nah, ada yang mau nanya sampai sini? Udah paham? Atau hampa? Ada yang mau nanya? Nah, terus matematika di PIAUD seperti tadi, banyak-banyaklah menyanyi. Makanya guru PAUD itu harus pandai bernyanyi. Lagu-lagu apa aja boleh? Anak bebek tekotek tekotek turun berenang tekotek tekotek, itu kan membilang juga, ya kan? Membilang juga itu. 5 anak bebek katanya berenang, hilang 1, tinggal berapa anak bebeknya? 4. Balonku juga, balonku ada 5. Padahal dia belum tahu 5. Kita cuma pakai tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun menggunakan jari, tepuk jari 1. Mana dia tahu jari 1? Ya kan? Tapi anak-anak paham karena lagu. Tepuk jari 2. Tepuk jari 3. Tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Mana dia tahu? Karena itu dari nyanyian. Oke, ada mau nanya lagi nggak? Saya hari ini kurang sehat, kepalanya nyulikan loh. Hah? Oh, makasih. Terima kasih banyak. Udah sayang sama Bunda. Oh, Lala juga sakit ya. Oke, baik. Itu Bunda absen dulu ya. Mungkin ada yang mau nanya, Mbak Dewi silahkan. Karena bertanya itu adalah poin plus. Ya. Mbak Wiwi ya? Oh ya, Mbak Wiwi. Poin plus. Jadi siapa yang mau nanya? Mbak Reski, Mbak Lala. Mbak Lala. Ya udah mbak-mbak yang cantik silakan bertanya karena itu poin plus. Yang di Zoom Mbak Alma, Mbak Asrika, siapa yang mau nanya? Oke, Bunda panggil dulu ya. Andi Reski, Asrika. Jadi Bu. Mana Asrika? Oh ya, dibilang sakit Mbak Asrika. Udah, nggak jadi sakit ya. Mbak Alma.
Hadir, Bu. Oh iya, juga. Febi nggak datang ya? Hamdani Wafi. Mawaddah. Nur Laila sakit. Nur Haizah Ahmad. Mbak Wiwi hadir. Nurul Ikhwati. Jam segini udah mulai mual nih. Adiknya minta makan. Mbak Wiwi udah pernah ngerasain ya kan, Mbak? Makan, cuma dia emang pengen makan terus. Gimana? Lapar terus jam-jam segini udah mual. Adiknya bilang, iya. Gak apa-apa kita lewat jam ya, udah lewat tuh berapa menit. Ya, ada mau nanya lagi nggak? Tentang matematika. Itu pertanyaan. Itu pertanyaannya yang sangat logis dan menyenangkan menurut saya ya. Kalau dosen matematika bilang apa? Masak air non, biar mateng katanya. Disuruh rebus air biar mateng airnya. Kapan mau mateng itu air? Nah, kalau dalam matematika itu saya dulu juga nggak suka matematika. Tapi apa yang nggak saya sukai datang. Itu yang sangat menakutkan. Sebenarnya matematika itu mudah sekali. Asal kita tahu triknya. Mudah sekali. Sebenarnya mudah kali. Betul bilang. Mudah sekali. Makanya ini kan calon-calon guru nih, guru PAUD. Dari sekarang mendoktrin anak mencintai matematika dengan nyanyian. Nanti pas dia sekolah SD, dia udah berjumpa dengan matematika yang berbentuk hitung-hitungan yang lebih tinggi daripada di PAUD. Nah, jadi teman-teman dari PAUD lah mengajarkannya. Gimana cara bentuk tambah-tambah? Itu harus tuntas. 5 tambah 5, gimana caranya? Jangan menggunakan jari. 5 tambah 5. Habis itu gunain trik lama. Yang model garis-garis 1, 2, 3, 4, 5 ikat. Nah, itu kalau misalnya boleh nggak apa-apa. Tapi kalau ada anak yang lambat itu kurang. Karena saya juga dulu tuh nggak pernah TK. Jadi pas SD itu saya langsung matematika itu kayak menurut saya itu monster matematika itu. Pas S1 saya malah lewat matematika. Itu sangat membingungkan. Bukan membingungkan lagi, membingungkan. Pusing. Kenapa gitu kan? Orang bolehlah bingung, ini saya udah bingung. Aduh ya Allah, matematika. Aduh, pusing. Nah, kalau ada yang kayak gitu, kita kalau udah kuliah itu rumusnya. Rumusnya tahu, nggak usah dihafal, diingat. Terus kali-kalinya. Kali-kalinya diingat. Tapi saya sampai sekarang lupa juga sih, walaupun saya guru matematika dulu. Iya, A kurang B akar C dibilang. Itu benar. Berarti yang hadir 8 orang ya? 2, ya kan? 8. Satu TKT tanpa keterangan. Makanya seperti itu saya bilang, bagaimana kita suka matematika, pertama kita cintai itu dulu. Kayak anak-anak, kok anak-anak banyak yang nggak suka ya sama saya? Siapa di sini yang di sekolah kalau anak-anaknya gendeng, tahu gendeng? Bandelnya minta ampun, terus marah-marah. Siapa yang pernah? Kenapa? Hah? Iya, anak-anak kan gendeng. Terus siapa yang sering marahin anak-anak? Bu gurunya marahin. Siapa di sini yang pernah? Pernah gitu?
Nasihatin aja. Nasihatin atau marah-marah gini, hei kamu kok udah kali marah kali gitu, cepet ya, cepet. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu? Terus apa? Iya, terus gini, bukan fisik aja, main mimik juga nggak boleh. Tahu mimik? Tahu mimik? Serawut wajah, gerakan tubuh kita, anak merasakan itu. Coba kalau kalian gini, kamu curang, itu nggak boleh seperti itu. Walaupun dia udah gedeng kali ngomongnya kayak gini, Soli. Padahal dalam hati udah ketelan kau ya, ketelan gitu. Nggak boleh juga. Soli. Gitu. Iya, sama siapapun itu ya, anak-anak. Kalau dia misalnya mecahin sesuatu, mecahin gelas di rumah atau di mana, di sekolah, perang mecahin. Astagfirullahaladzim. Kakak, kenapa seperti itu? Apa yang dilakukan kakak? Padahal dalam perut kita, aduh, gitu, pengen telan. Jangan dinampakkan. Nah langsung apa yang dilakukan kakak? Ambil sabun. Biar kakinya nggak kena, nggak berdarah. Seperti itu. Jadi nggak boleh, nah ini kan murid-murid Buddha semua ya, nggak boleh marahin anak-anak. Walaupun bermuka masam dengan anak nggak boleh, mimik kita. Kalau anak mau berbicara jangan kayak gini. Saya udah minta, bu, saya minta masker saya basah. Ada anak kan model kayak gitu. Ngapain masker kamu, Wif? Nah, kita lihat buku, lihat tatap mata dia. Kenapa maskernya? Kok bisa? Coba sih. Kayak mana dari ceritanya? Tuh, tanyain sama anak-anak. Kenapa? Maskernya basah, Bu, karena waktu uduk tadi tuh, dibilang sama dia. Oh, kakak nggak masukin kantong ya maskernya? Ya udah sini, nanti kering ya. Dijemur aja dulu, nggak lama kok maskernya kering. Ada anak-anak yang modelnya gini kasih masker. Bu, masker saya putus. Nah, karena itu ada anak kayak gitu, karena di rumah dia nggak ada kemandirian yang diajarkan oleh orang tua, cara berbahasa. Mungkin dia melihat ayahnya berbahasa seperti itu sama anak atau sama istrinya. Itu bawa adatnya. Kalau misalnya ada suami nih, mama, nah. Anak ikut. Enggak sama ibunya atau enggak sama ayah, tapi sama orang lain di sekolah, di lingkungannya dia ikut. Hey, woi, dia ikut. Dia terserah mau gimana bahasa ayahnya di rumah, dia akan bawa. Walaupun nggak dibawa di rumah, tapi dia kebawa ke lingkungan. Makanya dari sekarang kita sama suami, walaupun misalnya saya nanti mbak-mbak sama teman-teman, jangan berbicara kasar dengan anak. Di depan anak jangan. Kalau udah gede kali, sini lah masuk dulu. Ada yang bawa saya bilang, Mas masuk abang, sayang. Nah, nanti di dalam hajar, nggak apa-apa. Yang penting jangan di depan anak. Itu intinya. Ya, itu sekuensi pertama loh. Ada kawan saya itu mamanya broken home. Sampai dia kuliah ke bawah. Kalau dia lagi ngaku, ambil silet. Jadiin tangan. Kenapa seperti itu? Karena mama dia seperti itu. Di rumah. Sampai ke bawah dia. Dia broken home memang. Tapi ke bawah sampai dia kuliah. Sampai umur remaja. Itu kalau udah kasus remaja seperti itu sangat membutuhkan masa untuk kita terapi dia kembali. Psikologinya udah terganggu itu. Makanya banyak orang tua nggak boleh berantem di depan anak ataupun kita. Walaupun ada adik di rumah nih memberi contoh yang dimarahin sama mama, mama, padahal kita nggak salah, mau jawab, diam aja. Nanti pas adiknya nggak ada, baru bilang, mama kenapa sih ngomongnya kayak gitu sama saya? Saya sakit hati, mau nangis nggak apa-apa. Saya sakit hati loh mama, nggak apa-apa. Walaupun kita udah besar ya, karena warga perempuan itu adalah pusaka andalannya adalah menangis. Itu senjata paling andalan. Menangis, mengeluarkan cairan di mata. Nggak apa-apa. Itu boleh menangis. Saya juga sering menangis. Tapi satu, jangan pernah menangis untuk laki-laki yang tidak mencintai kita. Ya. Jangan pernah menangis untuk laki-laki yang tidak mencintai kita.
Tangisi ibumu nggak apa-apa dengan rasa rindu. Tangisi ayah, tangisi suamimu. Dia pergi merantau ke negeri jiran, nggak pulang-pulang suami kita. Betapa rindunya hatiku, Mas. Nggak apa-apa, ungkapin, menangis. Saya merindukanmu, Abang. Nggak apa-apa. Tapi jangan pernah menangis untuk buaya-buaya yang ada di Nagoya, ya. Ataupun di Batam Center buaya-buayanya, nggak usah. Oke, baik. Ada yang mau nanya lagi, Kak? Sebelum Bunda tutup. Udah? Nanti Bunda kirim PPT dan contoh makalahnya. Aduh, Bunda ada ingusan jam segini. Ya, nanti teman-teman bisa membaca kembali yang sudah Bunda koreksi itu, tolong diperbaiki. Nah, ini karena ini makalah pertama Mbak Reski mungkin. Nah, begini juga modelnya. Buat kayak gitulah, Non. Kayak itu ya, Non. Udah, Non, nggak apa-apa. Ini dibawa pulang. Untuk Non lihat perbaikan yang harus ditambahkan atau dikurangkan. Nih, Non Reski. Oke, ya. Oke, besok yang tampil siapa? Yang jadi moderator terserah ya. Oh, Ibu, oke. Oke, Mbak Reski, baiklah. Terima kasih atas perjumpaan kita pagi hari ini. Udah menjelang siang, waktunya pun sudah lewat. Kita sebenarnya nggak bisa kuliah cuma 1 jam. Kapan diskusinya? Kapan penguatannya? Ya kan? Kapan eksplorasinya? Lebih aja nggak apa-apa sedikit ya. Habis ini ada mata kuliah lagi nggak? Oh ya, itu ikut ya. Nanti saya juga ikut. Saya liatin nanti siapa sih anak gadis saya yang nggak ikut. Saya Pak Wi ingin anggap anak gadis kok, Mbak. Ini anak gadis semua. Saya nggak kayak gitu. Walaupun saya udah nikah ya Mbak Dewi ya. Kita udah nikah berdua. Anak gadis saya nanti saya lihat. Tadi di kelas semester 2 juga udah saya bilang. Oke. Baik, udah saya tutup belum ya? Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom nggak ada yang nanya ya? Ya, Bu. Udah, nggak apa-apa. Sampai jumpa besok. Ini anak gadis yang di Zoom, mohon menghadirkan diri di acara workshop Pak Eri ya. Baik, Bu. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya tutup ya. Terima kasih ya Mbak Huda.